Apa hukumnya datang ke panti asuhan dengan tujuan memberikan sumbangan atau sedekah kepada mereka, lalu memohon didoakan oleh para anak-anak di panti asuhan tersebut supaya hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebenarnya ini khilaf di antara ulama tentang masalah boleh atau tidak. Bolehkah kita pada saat memberikan sedekah kepada seseorang, kita meminta sekaligus untuk didoakan, gitu kan? Pendapat ulama yang pertama mengatakan tidak boleh. Tidak boleh meminta balasan doa dengan mereka, gitu kan? Karena ini memang lillahi ta'ala, udahlah. Kita boleh berdoa sendiri. Dan kita bisa mengatakan, ya Allah, saya jadikan sedekah ini sebagai perantara kepadamu sebagai amal saleh yang mudah-mudahan engkau terima doaku. Itu boleh. Tawassul dengan amal saleh. Tapi tidak boleh minta kepada mereka. Karena ini seperti minta imbalan. Kalau mereka bilang, kami tidak mau doain, kira-kira masih mau bantu nggak? Kan gitu. Akhirnya kan berhubungan antara sedekahnya dengan permintaan dia. Padahal dalam Islam disuruh sedekah tanpa minta imbalan. Ini pendapat yang paling kuat dan Allah alam saya sarankan berpegang pada pendapat ini. Pendapat kedua mengatakan masih boleh kita bertawassul dengan amal saleh kita kalau darurat, bukan setiap saat, bukan setiap saat. Misal memang kita lagi sakit, kemudian ada orang yang miskin, tetangga kita tahu janda, susah, misalnya kita kasih, ini ada titipan makanan dari si fulan, misalnya diantarkan ke rumahnya, dan minta tolong didoain supaya sembuh penyakitnya. Ini masih dibolehkan, tapi bukan sebuah rutinitas. Jadi jangan hubungkan antara sedekah kita dengan permintaan doa itu. Gitu kan? Umumnya lebih baik kita jadikan doa, kayak pendapat pertama tadi. Jadi kita setelah sedekah kita mengatakan, ya Allah, saya jadikan ini penyebab saya sembuh. Jadikanlah sebagai penyebab saya, itu boleh. Apakah pahala sholat jamaah di masjid sama besar dengan jika kita sholat jamaah semisal di rumah atau di tempat lain? Tentu berbeda. Tentu berbeda. Fadilah ke masjid ada sendiri. Kalau di tempat lain tidak ada fadilah melangkah ke masjid. Ya, kata Nabi SAW, setiap kali orang melangkah, maukah saya tunjukkan kalian amal yang paling banyak menggugurkan dosa dan meninggikan derajat? Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, berwudu di waktu-waktu genting, di waktu-waktu yang malas kita wudu, seperti mau tidur, gitu kan? Habis berhubungan biologis, mau tidur atau mau mengulanginya, dianjurkan wudu dulu. Atau di musim dingin, gitu kan? Atau menjaga wudu, batal wudu lagi. Ini justru pahalanya besar nih. Dan banyaknya langkah kaki menuju ke masjid, gitu kan? Berarti melangkah kaki saya sudah ada pahala. Hadis yang lain juga riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, setiap kali orang melangkah ke masjid, satu langkah mengampuni dosa, satu langkah mengangkat derajatnya. Ini nggak ada di tempat lain, harusnya di masjid, gitu kan? Kemudian ada hadis yang berbunyi, siapapun yang pergi ke masjid sholat, setiap berjamaah di waktu sholat wajib ya, maka setiap kali ke masjid dapat satu istana di surga, setiap pulang satu istana di surga. Ini nggak ada di tempat lain, gitu kan? Tinggal tentang masalah jamaahnya, 25 kali lipat dapat pahala, itu sama. Itu sama, karena hadis Nabi SAW menjelaskan sholat berjamaah sama saja, mendapatkan pahala 25 kali lipat itu, dan diangkat 27 derajat. Allahu a'lam. Apakah dalam Islam ada ahli tafsir mimpi? Apakah itu dibenarkan dalam Islam? Ada. Ta'wil mimpi Anda. Kan Allah SWT sebutkan tentang Nabi Yusuf alaihissalam di dalam surah Yusuf, masalah ta'bir mimpi. Dan ada seseorang yang bernama Muhammad bin Sirin. Ayahnya Sirin itu dulu pendeta Nasrani di Irak. Begitu masuk ekspansi Islam di zaman Umar bin Khattab tahun 15 Hijriah, masuk Islam nih ayahnya. Sirin ini masuk Islam, gitu kan? Maka dia dapat anak namanya Muhammad, dikasih nama. Muhammad bin Sirin terkenal ahli ta'wil mimpi, ahli ta'wil mimpi. Dan ada bab khusus seperti di Sahih Sunan Nabi Daud, bab khusus ta'wil mimpi, ada. Dan pernah saya pelajari di tingkat 3 kuliah dulu tentang masalah ta'wil mimpi, dan ada banyak hadis-hadis Nabi yang berhubungan dengan masalah. Dan memang ada ahlinya. Bahkan ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau kalian mimpi jangan ceritakan kecuali kepada ahlinya. Karena akan terjadi seperti apa yang dia takwilkan. Jadi tidak boleh sembarangan. Jadi kalau antum mimpi jangan ceritakan kecuali kepada ahlinya. Itu setahu saya Allah alam ada. Adakah doa yang dapat ditujukan kepada seseorang untuk dia membayar hutangnya pada kita? Setahu saya tidak tahu ya, ada riwayat khusus masalah ini. Yang ada riwayat itu kalau kita terlilit utang, gitu kan?
Karena Ibnu Abbas mengatakan, kalau engkau membaca dalam riwayat sahih, kalau engkau membaca Allahumma kfini bihalalika an haramik waqdin bi fadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik, ya Allah cukupkanlah aku menikmati yang halalmu dan jauhkan aku dari yang haram. Waqdini bi fadlika amman siwak, dan lepaskan saya dari ketergantungan kepada selainmu, maka akan dibayarkan utangmu oleh Allah walaupun memenuhi langit. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini harus diamalkan, dan ingat kalau berdoa ikutkan dengan hadis Nabi yang lain riwayat Bukhari, ud'ullaha mukinuna bil ijabah. Berdoa sama Allah diikuti dengan keyakinan penuh Allah akan ijabah. Fa inna Allah la yakbalu ad-du'a min qalbil ghafil. Allah tidak akan pernah terima doa dari hati yang lalai. Doa ya Allah diterima enggak ya? Ragu. Atau sambil berdoa sambil ingat makanan, ingat pasangan, ingat ini, enggak bisa. Harus dengan yakin, gitu kan? Jadi kalau doa untuk buat orang lain bayar, Allah alam, yang saya tahu berdoa kepada Allah bisa, itu bukan mustahil. Pernah terjadi dalam sebuah riwayat yang sahih, Umar bin Khattab pada saat mengirim pasukan di perang Qadisiyah, menembus benteng-benteng Persia. Nah, pada saat itu pasukan muslimin yang masuk dari 12.000 orang pasukan ini, itu kan kalau pasukan jihad masuk dan menang, berarti lokasi yang ditembus itu menjadi harta rampasan perang. Jadi miliknya mereka, miliknya mujahid. Jumlah mereka kecil, wilayah Persia besar, gitu kan. Ini kalau dibagi ini luar biasa gitu. Maka waktu itu mereka sudah mau bagi. Tapi sebelumnya minta saran Umar bin Khattab. Umar berpikir, untuk apa mujahid ini nggak butuh sebanyak ini. Maka Umar bin Khattab juga berpikir mereka mu'allaf, baru masuk Islam, baru mengenal Islam, lebih baik ganima ini harta rampasan perang dibagi aja, tetap pemiliknya tapi dikasih setengah kepada para mujahid. Waktu itu Bilal radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang lain menolak. Waktu Umar bin Khattab kasih keputusan, kata Bilal, ya Amir Mu'minin, jelas hukum agama kita, gitu kan? Ini dibagi untuk mujahidin. Maka Umar bin Khattab mengatakan, wahai Bilal, pikirkanlah, kalau kau mendapatkan sekian bagian dari Persia, kau mau apain tuh harta? Banyak sekali, gitu kan? Dan mereka itu orang-orang yang baru masuk Islam. Lebih baik kamu berbagi dengan dia sambil kamu ajarkan Islam. Ini pendapat Umar. Tapi Bilal tetap ngotot, nggak mau. Kata Umar, saya pun meminta tolong kepada Allah agar melunakkan hati Bilal melalui doa malam saya. Maka Umar bin Khattab sujud berdoa kepada Allah di salat malam, ya Allah lunakkanlah hati Bilal, ya Allah lunakkan, terus begitu. Kata Umar radhiyallahu anhu, pas tiba habis salat subuh, Bilal datang kepada saya mengatakan, saya ridho kepada hukummu hai Amir Mu'minin, gitu kan? Jadi bukan mustahil berdoa, doakan, ya Allah lunakkan hatinya supaya dia bisa membayar utangnya, gitu kan? Sambil tentu kita muhasabah teman-teman sekalian. Jadi kadang-kadang kita juga ini terlalu banyak, terlalu pintar menyalahkan orang, tidak bermuhasabah. Apa yang terjadi, sesuatu yang terjadi pada kita, yang paling pertama hisab diri kita dulu. Ada masalah apa saya ini? Jangan sampai orang ini gunjing karena saya pernah gunjing orang. Jangan sampai utang ini mungkin saya pernah utang sama orang, saya nggak bayar. Jadi kita muhasabah dulu. Kalau kita sudah tidak temukan variabel kesalahan kita, nah baru gitu. Baru kita mungkin ini cobaan murni, bukan karena kesalahan saya. Tapi kalau kita memang dasarnya ada kesalahan dulu, mintalah kepada Allah mudah-mudahan jadi pengampunan dosa. Gitu. Apakah ada dalil menunjukkan kedudukan mertua dibandingkan kedua orang tua? Apa tips memberikan bakti kepada orang tua dan mertua? Sama saja, ya. Tetap orang tua diprioritaskan. Mertua itu umum, kerabat. Kita berbuat baik karena punya hubungan kerabat dengan pasangan hidup kita. Jadi berbeda, tidak seperti kedudukan kedua orang tua. Jadi kalau mertua meminta sesuatu misalnya, dan kita memang merasa ada sesuatu yang mendesak yang lain, kita masih bisa minta maaf, nggak ada masalah, nggak berdosa itu. Sama dengan umumnya kerabat kita.
Tapi kalau orang tua nggak bisa nolak, nolak jadi dosa, nggak bisa. Karena berbakti pada mereka adalah sebuah kewajiban dan ini tidak berlaku pada mertua. Jadi kita tetap berbuat baik pada mertua kita, sebagaimana posisi dia sebagai orang tua pasangan kita, tapi dia tidak sama sekali mencapai derajat kedua orang tua. Juga saya ingin ditiberatkan di sini teman-teman sekalian, bagi laki-laki kewajiban bakti dengan orang tua nomor 1 sampai dia meninggal dan orang tuanya juga meninggal, gitu kan? Artinya kalau orang tuanya meninggal lebih dulu tetap dia wajib bakti. Kalaupun ya orang tuanya masih hidup tetap dia harus lakukan sampai dia meninggal, ya, sampai dianya meninggal dia lakukan kebaktian. Kalau perempuan berbeda, setelah dia menikah maka diprioritaskan adalah suami, ya, adalah suami. Bakti pada orang tuanya nomor 2 kan, memang sudah begitu hukum syar'inya. Maka setiap muslimah harus bisa memahami hukum syar'i ini sehingga dia tidak menahan suaminya untuk berbakti dengan orang tuanya. Dan harus pahamin teman-teman sekalian, cemburu itu harus pada hal yang berbau pelanggaran agama saja. Titik, nggak lebih daripada itu. Jadi tidak benar kalau seorang wanita cemburu dengan mertua perempuannya, cemburu dengan iparnya, saudari daripada suaminya, itu nggak boleh. Pada tantenya suaminya, ya itu bukan tempatnya untuk cemburu di situ. Atau kadang-kadang yang cemburu dengan anaknya sendiri, ini nggak boleh. Jadi dia harus prioritaskan, ya, dia harus bagaimana mendukung agar suaminya tetap berbakti pada orang tuanya. Begitu pula dengan suami, kata para ulama, mestinya dia bisa memberikan peluang kepada istrinya untuk tetap berbakti walaupun dia boleh memprioritaskan dirinya. Dia masih misalnya istrinya pamit mau kunjungi orang tuanya, dilayanilah, diberikanlah kesempatan, dibantulah semampu dia. Kalau dia punya hajat mendesak, dia boleh bahasakan, tolong selesaikan ini dulu, baru kemudian kamu boleh ke orang tua kamu. Itu nggak ada masalah. Tapi harus difahamin poin di sini yang sering terjadi adalah istri menjadi penyebab suaminya tidak berbakti pada orang tuanya. Bahkan ada yang tidak pernah lagi ya mengunjungi orang tuanya hanya karena istrinya selalu mendesak dia, mengatakan tidak ada waktu buat saya saja, apalagi harus ke ibumu, apalagi harus ke ayahmu dan seterusnya. Ini tidak boleh. Atau merasa cemberut, tidak senang kalau mertuanya datang. Bagaimana Ustaz? Kalau mertua saya cerewet, ya itu resiko. Karena itu resiko hidup. Kan itu. Layani, sabar. Dia rewel, dia bicara, ya sudah. Yang benar kita sampaikan, maaf tapi seperti ini. Ya udah, kita jelasin apa adanya dan sabar. Ada orang dicoba di mertuanya, ada orang dicoba di orang tuanya, ada orang dicoba di saudaranya, ada orang dicoba di anaknya, ada yang dicoba di pasangan hidupnya. Dia bersabar, ya, dia bersabar lalui itu. Allah SWT menilai semua dengan pahala insya Allah. Bagaimana kalau ada seorang ustadz atau kiai yang bisa melihat hal-hal gaib dan masa depan? Apakah ini juga termasuk syirik? Ini maaf, bukan kiai, ya. Ini dukun. Ini dukun. Nggak ada itu. Bagaimana cara? Gitu kan? Ini semua tidak mungkin terjadi. Ini semua khurafat yang masuk dalam sebagian orang dan memakai nama suci. Nama kiai itu suci. Kiai, guru, ustadz, itu semua nama-nama yang suci sebenarnya, nama orang-orang yang menyampaikan agama Allah. Bagaimana mereka bisa kontaminasikan dengan melihat jin lah, melihat inilah, menebak masa depan? Ini nggak ada semuanya, gitu kan? Nabi Muhammad SAW, guru dan kiai kita, disepakati oleh semua ya kaum muslimin. Nggak ada orang yang berani mengatakan, kecuali dia bukan muslim, bahwasanya Muhammad bukan kiai saya SAW. Kita pasti mengaku beliau kiai kita yang paling besar. Semua mazhab apapun ikut kembali kepada Nabi SAW. Nabi SAW kalau didatangin oleh beberapa sahabat yang bertanya dan beliau belum tahu hukumnya, belum ada wahyu, beliau diam, tidak ngomong. Nunggu sampai turun wahyu baru beliau mengatakan, siapa tadi yang bertanya? Si fulan angkat tangan. Telah datang kepada saya wahyu begini. Nabi SAW tidak tahu yang gaib, menunggu informasi datang. Bahkan kadang-kadang lewat 1-2 hari baru Nabi SAW menerima wahyunya, gitu kan? Waktu dituduh Aisyah berzina, nanti akan kita bahas itu dalam dosa besar tentang menuduh orang mukminah berzina. Itu sempat wahyu terputus dari Nabi SAW kalau tidak salah sebulan.
nggak ada wahyu turun. Nabi SAW tidak tahu benar nggak istrinya berzina nih. Sampai beliau bingung sendiri menghadapi Aisyah pada saat itu. Ngumpulin sahabat, nanya, sahabat bertengkar, ribut, ada yang dukung, ada yang enggak. Datang ke rumahnya Aisyah, ditanyakan Aisyah, Aisyah mengatakan tidak, saya tidak melakukan. Sampai turun firman Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW terjadi pada rumah tangganya. Turun ayat Al-Quran, nanti akan kita bahas tuh. Ayat-ayatnya lengkap semua menceritakan. Beliau tidak tahu yang gaib. Bagaimana ada orang yang mengaku kiai, kemudian bisa melihat yang gaib, bisa tahu masa depan? Bagaimana cara? Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang Nabi SAW, dan Nabi disuruh ucapkan itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul law kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su. Katakan hai Muhammad kepada mereka, kalau saya ini tahu yang gaib, maka pasti saya akan perbanyak kebaikan-kebaikan dan saya tidak akan ditimpa masalah. Tidak akan ditimpa masalah karena sudah tahu, oh di sana nanti ada orang yang ganggu saya. Udah saya nggak usah ke sana. Nabi SAW di perang Uhud kena pedang. Sampai kemarin kita bahas kabar Abdurrahman bin Auf bagaimana melengket pedang di topi besi beliau, dan Abdurrahman cabut radhiyallahu anhu dengan giginya sampai giginya tanggal. Luka berdarah kening Nabi SAW. Gigi beliau sempat pecah, pundak beliau sempat kena hantaman pedang orang kafir. Nabi SAW tidak tahu itu sebelum keluar dari Uhud, sebelum keluar dari Madinah, nggak tahu sama sekali. Bahkan beliau mengatakan saya rasakan sakitnya sebulan, gitu kan. Kalau Nabi SAW tahu, Nabi tidak akan keluar. Tapi memang begitulah, gitu kan. Memang tidak ada yang tahu. Dan ini sudah panjang lebar. Ada juga judul di YouTube, bisa dilihat ceramah saya, Kiaiku Muhammad, Kiai Anda siapa. Panjang lebar saya jelaskan. Banyak dalil-dalil Al-Quran, banyak sekali yang menjelaskan kalau Nabi SAW tidak tahu hal-hal yang gaib, tidak tahu masa depan, gitu kan. Jelas semuanya itu. Ustaz, saya bekerja di satu perusahaan, saya masuk kerja dengan jaminan ijazah, tapi ijazah yang saya gunakan pada saat sekolah menyontek, bahkan membayar uang ke guru untuk mendapatkan jawaban. Apa hukumnya Ustaz? Anda berdosa dengan menyonteknya, tapi ijazahnya insya Allah tidak ada masalah. Kecuali kalau memang ijazah itu dasarnya tidak ada, kita nggak pernah ikut sekolah di situ. Nggak pernah ikut sekolah lalu kita beli ijazah, nah itu tidak sah. Ijazah tidak sah, uangnya juga tidak halal kita dapatkan setelah itu. Tapi kalau dasarnya kita ujian, tapi ada di antara materi yang sempat kita nyontek, mungkin tidak semuanya, sehingga lulus misalnya, kita berdosa dengan itu, tapi ijazahnya tetap tidak ada masalah. Bagaimana logikanya orang ketika diruqyah terkadang bisa keluar paku, silet dan benda-benda yang tidak masuk akal? Dari mana asal semua itu? Karena tidak pernah merasa makan benda tersebut. Kenapa kebanyakan jika kesurupan lebih banyak kaum perempuan? Bolehkah pengobatan orang yang kena sihir dengan sihir pula? Tentu ini ada 3 pertanyaan ya. Kalau dari mana asalnya benda-benda itu? Ini ulama coba rincikan. Jadi rincian ya. Tapi ini karena tidak ada dalil yang menjelaskan, maka ini rincian dari pengalaman ruqyah saja. Kebanyakan orang-orang yang keluar benda-benda tajam dari tubuhnya itu memang benda itu dimasukkan dengan cara sihir, dengan 2 cara, di makanan yang dia konsumsi, atau memang ada jin yang memasukkan ke dalam tubuhnya. Karena jin ini bisa masuk interaksi ke dalam tubuh manusia, asal memang benteng orang itu terbuka, dia tidak sholat, tidak tutup aurat, tidak ada zikir pagi sore, memang gak ada, maka itu mudah. Rata-rata orang yang ibadahnya bagus, itu sihir jenis ini tidak bisa masuk umumnya. Kebanyakan orang-orang seperti ini memang lemah, tameng-tameng di tubuhnya itu tidak ada ibadah, gitu kan. Tapi kalau orang ada ibadahnya, insya Allah tertanggulangi. Jadi ini memang ada dimasukkan, bisa dengan makanan yang dikonsumsi, tapi disembunyikan oleh para ya dukun-dukun ini dengan cara sihir, karena itu tidak ditampak, atau memang jin-jinnya yang memasukkan ke dalam tubuhnya. Maka ruqyah membongkar itu sama dengan susuk, kan? Susuk yang dimasukkan dengan cara dimantra-mantrain akhirnya masuk ke dalam tubuhnya. Itu kalau dibacain ayat bisa keluar memang susuknya. Buhul yang ditanam, gitu kan? Saya punya pengalaman meruqyah air, kemudian disiramkan di tempat yang ada buhul. Itu subhanallah beberapa hari kemudian keluar buhul itu. Ada buhul yang keluar di halaman rumah itu, gitu kan? Jadi memang dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kebanyakan yang kesurupan kaum perempuan? Sebenarnya tidak juga.
laki-laki juga ada, gitu kan. Pokoknya siapa saja yang kena sihir bisa saja terjadi, tapi kesurupan ini terjadi memang, kalaupun terjadi pada perempuan ini karena kelemahan jiwa. Dia tidak bisa mengontrolnya, gitu kan. Kalau orang, dia terganggu nih, tapi dia dengar ruqyah, dia coba konsentrasi dengar. Nah ini biasanya tidak bisa kesurupan, setannya malah kena. Kesurupan itu biasa karena kelemahan jiwa dia, maka setannya akhirnya menonjol untuk menguasai dia, gitu. Tidak boleh mengobati sihir dengan sihir, haram. Tidak boleh haram dengan haram, gitu kan? Tidak boleh mengobati penyakit dengan yang diharamkan. Seperti misalnya kata Nabi SAW, Allah tidak jadikan kesembuhan kalian dengan hal-hal yang diharamkan. Kalau ada dokter bilang, Anda sembuh tapi syaratnya minum khamr ini, ya boleh. Nggak ada ceritanya khamr bisa menyembuhkan misal. Atau menggunakan lemak babi ini, atau obat ini, itu nggak boleh. Jelas dilarang dalam agama. Kata Nabi SAW, Allah tidak jadikan kesembuhan kalian pada hal-hal yang diharamkan. Jadi tidak mungkin itu terjadi. Jadi ini hal-hal mendasar yang harus diketahui. Jadi tidak boleh obatin, apalagi sihir dengan sihir, gitu kan. Baik, ini kena 1 Muharram ya. Ustaz, peringatan 1 Muharram dilarang sampai sejauh mana? Jika 1 Muharram dijadikan momentum syiar Islam, apakah dilarang? Misal akan ada acara gebiar Muharram, lalu diadakan lomba-lomba seperti tahfidzul Quran, adzan, cerdas cermat, Quran dan seterusnya. Apakah tidak diperbolehkan? Syukran. Allahu alam, saya bukan mengatakan pendapat saya pribadi ya, bukan masalah pendapat saya pribadi, tapi memang kita harus kembali kepada pendapat umumnya ulama. Ulama-ulama yang saya pernah belajar dari tangan mereka, mereka mengatakan tidak pernah ada dicontohkan oleh Nabi SAW, padahal Nabi adalah Nabi, ya, utusan Allah SWT. Begitu pula dengan para sahabat merayakan tahun baru Islam, tidak pernah ada itu. Belum pernah mereka merayakan itu. Kalau kita mengemasnya, mengatakan ya karena alasan kaum muslimin adakan tahun baru Islam, kenapa? Karena orang Nasrani punya tahun baru Masehi kan? Makanya kita juga tarik-tarik mencontohi kata Nabi SAW, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia akan sama dengan mereka. Jadi kita karena merasa begitu, ada acara hari lahirnya Nabi Isa, kita juga buat acara lahirnya Nabi Muhammad SAW, ikut-ikuti mereka. Untuk apa? Untuk apa menambah-nambah nih? Kenapa kita harus merayakan 1 Muharram? Apa masalahnya? Apa urusannya gitu? Nggak ada hubungannya dengan syariat kita, gitu. Maaf, jangan tersinggung kalau saya membahasakan begini ya. Karena kita kan di Indonesia, setiap orang katanya punya hak untuk menyampaikan. Saya juga punya hak menyampaikan apa yang saya pelajari kan gitu. Sebagaimana ada orang yang sesat, menyampaikan segala macam pendapat yang salah. Kita cuma meminta dalil saja. Kembali kepada kemurnian agama. Permasalahannya adalah belum pernah diriwayatkan Nabi SAW merayakan. Kiai dan guru kita tidak pernah merayakan 1 Muharram dengan alasan apapun, lomba kuda kah, lomba manah kah, nggak pernah ada kan? Nggak pernah ada sama sekali. Maka tidak perlu diadakan, karena kalau Anda buka itu, nanti tahun depan arahkan lagi, nanti dari cerdas cermat pindah ke ini, pindah ke itu, nanti macam-macam, terbumbu-bumbuhi lah. Ya kan? Terbumbu jadi macam-macam, jadi kemana-mana. Nabi SAW tidak pernah rayakan Isra dan Mi'raj. Udah sholat Jumat, bolehkah sholat sunnah tahiyat masjid dan sholat sunnah wudhu ketika khutbah Jumat sudah dimulai, sementara posisi kita baru datang ke masjid? Yang boleh hanya 2 rakaat, Anda pilih tahiyat masjid atau sholat sunnah yang lainnya yang disunnahkan. Wudhu kah, ya, sholat tahiyat masjid kah, atau sholat wudhunya, ya, ini dibolehkan, dipilih salah satunya. Yang jelas Nabi SAW dalam hadis Bukhari pernah melihat ada seorang sahabat masuk ke masjid, beliau sudah di mimbar. Orang itu mau duduk, kata Nabi SAW, sholatlah dulu. Dan ringankan sholatmu. Diringankan, 2 rakaat saja. Yang saran saya tentu diniatkan tahiyat masjid, karena umumnya pendapat ulama mengatakan yang disunnahkan adalah tahiyat masjid. Ustaz, saya mau nanya, siapa itu jin dan siapa itu syaitan? Apa benar syaitan itu lebih halus daripada debu? Sudah saya jelaskan sebenarnya, tapi ya oke lah. Jin ada 3 golongan, mukmin, fasik, dan kafir. Jin yang mukmin sama dengan manusia, manusia juga mukmin sama. Mereka tidak akan transaksi, tidak akan interaksi, tidak akan menikah, tidak akan ngobrol, tidak ada urusannya. Seperti kita tidak akan pernah urusan panggil-panggil jin, teman, ajak makan, itu nggak ada. Kita tahu hukumnya nggak ada.
Jin yang fasik, jin muslim yang bobrok, masih banyak dosanya, sama manusia yang fasik. Sama jin yang kafir. Nah di alam jin ini, jin yang fasik sama kafir namanya syaitan. Jadi semua syaitan pasti jin, tidak semua jin itu syaitan. Di alam jin ada dakwah, kayak kita mungkin ada dakwah, ada jin beriman. Kalau bukan karena iblis sudah minta kepada Allah agar dipanjangkan umurnya, sudah lama dibunuh sama jin beriman tuh. Jadi syaitan itu adalah bagian dari jin yang dipimpin oleh iblis. Fenomena batu akik semakin marak. Apalagi saat ini sedang demam batu sojol, gitu. Yang konon mempunyai kekuatan menambah kekuatan orang yang memakainya dan mencuci tangan dengan air rendaman batu tersebut. Bagaimana menasihati orang tersebut? Apalagi yang punya pemikiran tersebut adalah orang tua kita sendiri. Ini nggak boleh semua. Dari mana batu bisa memberikan sesuatu itu? Kalau ditanya hukum memakai cincin dalam Islam boleh nggak? Boleh. Nabi SAW menggunakannya. Tapi Nabi SAW menggunakan di jari kelingkingnya dan sebelah kanan. Kalau orang muslim laki-laki menggunakannya karena niat Nabi pakai, sunnah boleh. Tapi tidak pernah ada riwayat menjelaskan Nabi meniup-niupi ayat di situ di cincinnya. Nabi tidak pernah tiupin ayat. Para sahabat banyak pakai cincin, tidak pernah ada riwayat menjelaskan meniup-niup bacaan tertentu di cincinnya, nggak dipakai sebagai hiasan. Itu saja. Jangan dibumbu-bumbuin nih. Kita ini paling ahli membumbui ya. Luar biasa nih di Indonesia bumbu-bumbu ini. Jadi harus dijauhi nih membumbui ini. Tidak perlu, gitu kan? Tidak perlu. Batu ini bisa direndam. Saya ketemu dengan satu orang pengusaha waktu itu di Makassar, kemudian dia bilang sama saya, Ustadz, ada baru nih, saya bayar 8 juta beli. Apain? Ini dia lihat sama dia, seperti kristal gitu. Nih, ini katanya Ustadz direndam di air, diminum, nanti aura tubuh kita keluar. Saya langsung bilang, taruh di sini, ini buhul, hancurin. 8 juta Ustadz, hancurin, siapa suruh beli? Nggak boleh gitu kan. Sekarang itu dinamakan apalah istilahnya, ada banyak nama-nama tertentu ya. Kebetulan yang dia beli kalau nggak salah cakra atau apa gitu ya. Itu direndam di air lalu mengeluarkan aura. Ini tidak ada saudaraku, tidak ada. Kita punya dalam sholat, sujud, wudu, memberikan cahaya kepada wajah. Ada hadis yang menjelaskan hari kiamat dapat cahaya. Sholat, berdoa, ikutilah tuntunan agama. Sudah jangan yang ngawur-ngawur gini nih. Jelas tuntunan Allah wahyu, belajar dari para ulama, jangan ikuti cara-cara syaitan, nggak boleh. Jika imam pada saat sholat maghrib pada rakaat kedua lupa tahiyat awal dan makmum mengingatkan dengan kalimat subhanallah, lalu imam turun tahiyat, apakah makmum harus sujud sahwi sebelum dan sesudah salam? Kalau imamnya sujud sahwi, maka ikut semuanya. Kalau imamnya tidak sujud sahwi, maka tidak perlu ikut sujud sahwi, gitu kan? Dan sujud sahwi ini teman-teman sekalian dilakukan kalau seseorang lagi sholat, kan sahwi itu artinya lalai ya, kelalaian. Itu kalau antum sudah pindah ke gerakan yang setelahnya. Misal, kita pas sujud, ternyata satu kali aja sujud gitu kan. Tiba-tiba kita berdiri, subhanallah, pas kita duduk untuk berdiri ke rakaat yang setelahnya, kita teringat, kayaknya tadi sujudnya baru satu kali nih. Lalu kita sujud lagi, ini nggak butuh sujud sahwi. Tapi kalau anda sudah sempat berdiri, artinya sudah pindah ke gerakan yang setelahnya sudah sempurna, baru teringat, ini aja sujud sahwi. Ini aja sujud sahwi. Sujud sahwi juga dengan dua cara. Ada yang dikerjakan sebelum salam, ada yang dikerjakan sudah salam. Kalau gerakan-gerakan yang keliru dalam sholat, lalai, lupa, gitu kan, teringat sebelum salam, misal antum pas rakaat keempat ragu, ini 4 atau 3 ya. Lalu antum tambah 1 rakaat, karena kalau kita ngingat ya, ragu 3 atau 4, kita cari rakaat yang paling sedikit, ambil 3 misalnya. Kata Nabi SAW, kalau kalian lupa 3 atau 4, pilihlah 3. Karena kalau seandainya pun dia sholat lebih 5, maka 4 rakaatnya sudah terpenuhi. Tapi kalau dia pilih yang ya lebih banyak, dianggap 4, ternyata kurang baru 3, maka akan kurang sholatnya, gitu kan? Kita dianjurkan memilih jumlah yang lebih sedikit. Nah kalau teringat seperti ini sebelum salam, maka sujud sahwinya sebelum salam. Setelah baca tahiyat selesai, sujudlah 2 kali dan bacaannya adalah bacaan-bacaan sujud. Ya boleh juga ada bacaan khusus seperti misalnya bacaan yang dibaca sebenarnya dalam sujud juga ya. Ya Allah,
Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu dan seterusnya. Itu ada doanya sendiri, bisa kembali kepada buku rujukan. Kemudian boleh juga membaca bacaan sujud, tetapi di antara dua sujud tidak ada bacaan apa-apa. Sujud sahwi ya, sujud saja baca bacaan sujud, kemudian duduk sebentar lalu sujud lagi. Jadi tidak membaca lagi Rabbighfirli warhamni dan seterusnya, gitu kan? Setelah itu berdiri baru salam sholat. Imam lakukan ini, Anda juga harus lakukan, walaupun imamnya yang lupa tadi, gitu kan? Karena kita kalau sholat berjamaah berbeda. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi shalah, kata Nabi SAW. Imam dijadikan untuk menyempurnakan sholat seseorang atau pengikutnya. Ibu saya jarang sekali melaksanakan sholat 5 waktu di masjid. Padahal masjid terdapat di depan rumah saya. Namun beliau tidak pernah absen untuk sholat 5 waktu di rumah. Pertanyaan, apakah saya sebagai anak berdosa jika saya menyindir ibu saya untuk sholat berjamaah di masjid? Pertama, perempuan tidak ada kewajiban sholat di masjid. Ibu Anda atau orang lain. Ya, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama, wanita kalau sholat di ruang tamu rumahnya lebih afdal daripada di luar rumahnya. Kata ulama hadis termasuk masjid. Dan sholatnya dia di dalam ruang tamu rumahnya lebih afdal daripada, sholatnya di dalam kamarnya lebih afdal daripada di dalam rumahnya, di ruang tamu rumahnya. Jadi perempuan makin tertutup maka makin baik, laki-laki yang dimotivasi ke masjid. Jadi saya sarankan tidak perlu untuk menyindir ibu Anda sholat di masjid, malah itu lebih afdal buat dia, lebih baik. Perbuatan yang tidak salah jangan disinggung, biarin dia berbuat, gitu kan, selama dia baik, dukung, itu sangat baik. Kaidah hidup yang baik teman-teman sekalian, coba diterapkan. Setiap kali dilemparkan pertanyaan kepada kita sedang melakukan satu perbuatan benar atau kita sedang melakukan perbuatan yang salah, jelaskan argumentasi kenapa kita lakukan. Itu penting. Kita pulang masjid, ditanya oleh tetangga, dari mana Pak? Oh, dari masjid. Jawab. Jangan bilang, oh kalau saya bilang dari masjid nanti riya, jadi saya nggak usah jawab. Nah, riya itu kan kalau kita ikutin. Kalau syaitan bisikin, tuh kamu dipuji, kita nggak hiraukan. Seperti orang lagi tawarin barang, mau kaca mobil kita nggak buka, udah dia akan berlalu kok. Riya itu kalau kita lemah, emang kita sengaja, oh iya ini kita mau dipuji, itu lain. Kalau enggak. Tapi menjelaskan, oh ya saya dari masjid, udah sudah selesai. Karena sudah ada pertanyaan yang dilemparkan, harus kita jelaskan kenapa kita lakukan, gitu kan. Kamu mau kemana? Kita mau ke taklim. Oh saya mau ke pengajian. Gak ada urus riya, kecuali memang sengaja kita mau dipuji-puji. Kita jelasin kok argumentasinya. Jangan sampai kita meninggalkan satu perbuatan ibadah mungkin dengan kita jelaskan ke dia jadi ingin juga ikut pengajian. Oh pengajian di mana ya? Oh pengajian di sana, bahasanya tentang ini, ayo ikut yuk. Mungkin dia ikut, Allahu a'lam, kita nggak tahu kan gitu. Sama kalau kita berbuat buruk, hukum Islam kita harus minta maaf. Berbuat salah, maafin saya, kita minta maaf. Kemudian perlu menjelaskan argumentasi kenapa kita lakukan. Saya lakukan waktu itu betul-betul karena ini, gitu. Tapi saya salah, saya tidak akan ulangi insya Allah, gitu kan. Jadi menjelaskan alasan kenapa kita lakukan itu akan membuat orang yang sedang kita langgar, apa yang dia tidak senangin, itu akan mengetahui, oh penyebabnya karena ini rupanya. Ambil makanan itu karena saya lapar sekali, saya nggak ada makanan lagi, jadi saya ambil. Tapi saya salah, saya minta maaf, misal, gitu kan. Jadi perlu menjelaskan masalah itu. Ustaz, apa hukumnya menikahi perempuan hamil dan dia yang menghamilinya sampai punya anak 2, dia belum tahu hukumnya, tapi anak yang kedua lahir setelah ijab kabul. Sekarang ingin bertobat dan memperbaiki diri, apakah harus melakukan ijab kabul lagi? Mohon nasihatnya. Tentu saja khilaf di antara ulama tentang masalah boleh menikahi wanita hamil. Ada pendapat yang mengatakan boleh asal dia yang melakukannya, tapi ini pendapat yang lemah sekali, lemah. Yang paling kuat adalah tidak boleh menikahi wanita hamil. Tidak boleh menikahi wanita hamil, gitu kan? Jadi memang ini pendapat yang jelas dalam hadis Nabi SAW, tidak boleh menikahi wanita hamil. Ada pernah wanita datang, kemudian dia hamil di luar nikah, maka Nabi SAW suruh pulang, bukan suruh menikah, suruh pulang, gitu kan? Sampai dia melahirkan anaknya. Jadi memang
yang lebih kuat pendapat adalah tidak boleh menikah. Kalau sudah terlanjur terjadi dan berpegang pada pendapat pertama, insya Allah mudah-mudahan Allah kabulkan, gitu kan? Allah kabulkan pernikahannya. Khusus anak anda yang pertama tidak ternisbatkan kepada anda. Yang dari hasil zina nggak ada penisbatan. Misal nama anaknya dan B. Anak A ini si ayah misalnya C. Si C punya anak A dan B. Anak yang A ini lahir hasil dari zina. Anak yang B hasil setelah ijab kabul. Maka anak yang ternisbatkan kepada dia si B. Si A tidak boleh. Si A terlalu dinisbatkan kepada siapa? Yang dinisbatkan kepada nama yang dinisbatkan kepada Allah. Seperti misalnya namanya, maaf kalau ada yang sama, Ahmad misalnya. Ahmad ini diberikan nama Ahmad bin Abdullah. Abdullah ini siapa? Nggak ada. Hamba Allah, gitu kan? Itu yang dilakukan oleh kerajaan Saudi sekarang bagi anak-anak zina, anak-anak yang tidak jelas dari mana ditemukan di pinggir jalan, orang tuanya buang, maka diberikan nama Abdullah, Abdurrahman, Abdul Ghafur, nama orang tuanya. Tapi nama ini tidak ada, disebutkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan? Itu yang saya tahu. Anak kedua insya Allah ya disebutkan kepada anda, disebutkan kepada anda. Ini yang saya tahu hukum syar'inya, gitu kan? Jadi tidak ada, kalau mau pergi pada pendapat pertama tadi tidak usah ijab kabul. Kalau pendapat kedua memang dianggap tidak sah, maka dia harusnya ijab kabul kembali. Allahu a'lam. Apa yang harus kita lakukan apabila lupa Jumat jumlah rakaat ketika sholat dan bagaimana tata cara sujud sahwi? Tentu saja diambil yang lebih sedikit ya. Kalau misalnya sholat 4 rakaat lupa 4 atau 3 ya, diambil 3. Ini kemarin kalau ikut tablik akbar terjawab nih. Riwayat Abdurrahman bin Auf itu kan. Bagaimana beliau waktu Umar bin Khattab dulu dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ajma'in bingung. Kata Umar kepada Ibnu Abbas, apakah kau tahu hadis Nabi SAW tentang orang kalau lupa rakaat salatnya? Kata Ibnu Abbas, tidak ya Amirul Mukminin. Di zaman khilafahnya Umar. Lalu kata Ibnu Abbas, apakah anda punya informasi? Kata Umar, tidak ada. Lalu kata Ibnu Abbas, tiba-tiba Abdurrahman masuk kepada kami dan berkata, waktu kami tanya, beliau mengatakan, saya punya kabarnya. Kata Nabi SAW, kalau seseorang kalian sedang sholat, kemudian dia lupa 2 atau 1 kali dia sholat, dia pilih 1. Kalau dia ragu 3 atau 2, dia pilih 2. Kalau dia ragu 4 atau 3, dia pilih 3. Gitu kan? Kemudian dia sebelum salam sujud sahwi 2 kali. Atau 2 kali sujud. Dan sesuai kita sebutkan, sujud sahwi boleh membaca bacaan-bacaan sujud. Dan diantara duduknya tidak usah ya, baca apa-apa. Jadi begitu selesai tahiyat, sudah selesai sebelum salam sujud. Baca 2 sujud, kemudian duduk, nggak usah baca apa-apa, sujud. Baca lagi bacaan sujud, kemudian duduk, baru salam. Ini kalau kita mengingat kelalaian kita sebelum salam. Kalau misal antum sholat, udah salam nih, udah bubar, berdiri ke masjid, atau lagi duduk, kemudian buka HP, ternyata kayaknya dia kurang 1 rakaat deh. Tapi kita sudah selesai sholat nih, maka langsung berdiri, tambah rakaat yang kita lupain tuh, langsung saja Allahu Akbar, misalnya 1 rakaat kelupa, sholat 1 rakaat, sampai salam, gitu kan? Kemudian setelah salam, baru sujud sahwi. Sujud sahwinya setelah salam, karena ingatnya setelah salam sholat awal. Ini hadis Bukhari dalilnya, bahwasanya Nabi SAW pernah habis sholat, rakaat kedua sholat asar, beliau salam. Begitu tahiyat pertama langsung salam. Lalu beberapa sahabat bingung, kok asar 2 rakaat, tapi di depan saf pertama ini ada Abu Bakar, ada Umar, ada sahabat-sahabat yang senior, dan mereka tidak bicara. Nabi SAW seperti umumnya habis zikir, beliau langsung berdiri menuju ke pintu masjid, lalu menunggu di pintu masjid adakah sahabat yang mengeluh, yang mau minta sesuatu pada beliau, gitu kan. Sampai ada satu sahabat Badui datang kepada Nabi mengatakannya, Rasulullah, apakah sekarang sholat asar sudah berubah menjadi 2 rakaat atau anda lupa? Turun wahyu nggak menyampaikan itu? Kata Nabi, saya tidak lupa, kan gitu. Dan tidak ada wahyu turun, artinya Nabi yakin ini 4 rakaat beliau kerjakan. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Lalu kata Nabi SAW dalam riwayat lain dikatakan memegang tangannya orang ini lalu berkata masuk ke masjid, kebetulan sahabat belum bubar. Apa benar yang orang ini bilang? Benar nggak saya tadi cuma 2 rakaat? Kata sahabat, benar ya Rasulullah. Langsung dalam riwayat ini Nabi SAW hadap kiblat, bertakbir, semua sahabat ikut, menyempurnakan 2 rakaat sampai salam, setelah salam baru sujud sahwi.
Berarti memang kalau ingat setelah itu sujud sahwinya setelah salam. Saya salah seorang karyawan swasta yang memiliki kerja sambilan sebagai ilustrator dan komikus. Selain itu, sejak saya kuliah saya menjadi seorang pelukis wajah di Mall Panakukang Makassar. Sekarang saya mau berhenti melukis, menggambar dan menjadi seorang ilustrator karena ingin berjalan di jalan yang betul. Pertanyaan saya, apa yang saya harus lakukan dengan gambar-gambar saya yang sekarang? Baik yang masih ada pada saya, pada orang lain yang pernah memesan kepada saya, dan gambar komik saya yang telah termuat di website. Yang Anda mampu hapus, hilangkan. Yang ada sekarang dihilangkan. Saya punya kakak ipar di Surabaya. Beliau kebetulan dia nikah sama kakak saya. Kakak saya perempuan menikah dengan laki-laki ini, kakak ipar saya, dan dia pelukis dulunya sebelum menikah. Rumah penuh dengan lukisan dan memang luar biasa. Dia kalau duduk melukis itu cepat sekali dan bagus kalau jadi gitu kan. Subhanallah, duduk dengan saya ngobrol sebentar, Allah kasih hidayah, bukan dari saya, Allah kasih hidayah, tiba-tiba dia meninggalkan itu. Lalu dia tanya, kira-kira bagaimana caranya mengalihkan hobi saya ini? Saya memang hobi di sini. Lalu saya berikan masukan, Anda boleh ya, antum boleh menggambar apa saja yang tidak dilarang, seperti pemandangan, kota, ya, buah-buahan. Jadi sekarang dia kalau gambar pasar-pasar kuno, Jazirah Arab misalnya dulu, dibuatlah sama dia tendanya, rumahnya, buah-buahnya, tapi nggak ada orangnya. Juga masih laku, banyak orang beli gitu kan. Ditinggalin sama dia. Lalu dia alihkan terampilannya ke kaligrafi, tulisan Arab, mulai dialihkan kepada hal-hal yang positif. Jadi hobi yang ada masih bisa, kalau masih bisa dikemas secara syar'i, dikemas secara syar'i. Yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau yang ada sekarang di tangan Anda, usahakan untuk dihilangkan. Kalau bisa diganti, ya, dialihkan kepada hal yang boleh, bagus. Kalau yang sudah terlanjur terjual, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan? Dan kalau ada yang di tempat-tempat lain yang masih, pokoknya intinya masih bisa dihapus di website, di tulisan, di aset yang disimpan atau apa saja.